Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang kurang dari 20 hari lagi akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021 gelombang ke-1. Kita lanjutkan pembahasan kita sukses TKA Saintek Matematik dengan paket ke-13. Ya, mungkin ini paket yang terakhir karena yang lain itu hanya tambahan. Barisan dan deret ada 2 part, jadi besok kita akan masuk ke part 2, sekarang ke part 1, yaitu dengan topik barisan dan deret. Referensinya soal-soal SBMPTN, SIMA UI UM UGM 2019. Dan bahan ini sekaligus juga bisa sebagai review oleh kelas 11 matematika wajib. Ya, artinya ini jurusan IPS dan IPA ya bersama saya. Jadi barisan dan deret itu keluar di matematika yang hari pertama itu. Saya kurang tahu apa namanya, matematika dasar dulu ya disebutnya. Sebagai bahan dari matematika wajib, dan di matematika peminatan pun keluar barisan dan deret. Kebanyakan aplikasi, tapi ada juga yang real, dan tentu soal di matematika peminatan akan lebih sukar dibandingkan dengan matematika dasar. Oke, kita ya sekali lagi kenapa saya sebut kelas 11, karena ini ada di buku saya ya. Matematika wajib ini kelas 11 jilid 2 tulisan saya ya, kurikulum 2013. Yang pertama adalah masalah bunga majemuk ya, dan ini juga ada masuk juga di bab eksponen kelas 10 ya, jurusan IPA. Jadi kalau kita baca soalnya, Ita menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk ya. Jika saldo rekeningnya 6 tahun yang akan datang, jadi taruhlah dia mulai menyimpan di sini ya, T sama dengan 0, dia mulai menyimpan. Nilai uangnya waktu itu masih A. Jika saldo rekeningnya 6 tahun yang akan datang, jadi ini sudah 6 tahun, berarti T-nya sudah sama dengan 6. Ini jumlah rekening di sini itu B. Ya, tentu lebih besar dari A karena bunga majemuk kan. Sedangkan saldo rekeningnya 9 tahun yang akan datang, 9 tahun ya, taruh di sini. T sama dengan 9 ini. Ya, sudah 9 tahun. 3A. Jadi rekeningnya di sini tuh 3A. Artinya 3 kali dari A ya. Maka berapakah B? Ya, Anda sudah tahu kalau untuk bunga majemuk itu rumusnya adalah, kalau bisa secara umum kita tulis AN lah ya. AN sama dengan A0 1 plus I pangkat N. Ya, I ini interest atau bunga ya. Ini interest atau bunga majemuk. Ya, biasanya dalam desimal ya. Dalam desimal misalnya 0, berapa gitu ya. N ini lamanya menabung. Jadi kalau di sini 6 tahun berarti N-nya 6. Kalau 9 tahun berarti N-nya 9. A0 ini tabungannya mula-mula di sini nih. Nah, jadi kalau di sini A0 ini sama dengan A. Itu. Nah, sekarang kita hitung waktu 6 tahun. Jadi A6 maksudnya. A6 ya. A6 itu sama dengan A6 ini B, di sini B ya. A6 ini B. Sama dengan A0 A ya. 1 plus suku bunganya. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu ya tulis saja I. N-nya 6 ya. Jadi di sini N-nya 6. 6 seperti ini. Oke. Nah, ini sama dengan B ya. Tadi itu ini B ya. Sama dengan B ini. Nah, ini yang ditanyakan. Berapa ini? Oke, sudah. Nggak bisa kita hitung. Kita olah lagi setelah 9 tahun. A9 kan. Ya. Ini akan sama dengan A, sama persis. Cuma ini 9. Ini, nah ini diketahui 3A. Nah, kalau ini diketahui nih. Ya, dari sini kita dapat 1 plus I pangkat 9. Sama dengan 3A bagi A kan. Ini berarti A-nya bisa dicoret. Ya toh?
Nah, seperti ini. Jadi kita dapatkan ini sama dengan 3. Nah, begini. Ya. Oke. Sekarang kita masukkan ke yang ditanya. Yang ditanya ini kan. Ya. Jadi B akan sama dengan A kali 1 plus I pangkat 6. Nah, gitu. Dinyatakan jawabannya dalam A. Jadi A ini dianggap diketahui. I yang enggak. Berarti ini harus kita rubah ke sini. Ya. Nah, ini ada 1 plus I, ini ada 1 plus I. Jadi, kita bikin ini 1 plus I. Berarti kita harus pangkatkan ini 1/9 ya. Kita pangkatkan 1/9. Maka ini juga harus kita pangkatkan 1/9. Ya. Kalau ini kita pangkatkan 1/9 jadi berapa ini? 1 plus I jadinya. Bilangan berpangkat dipangkatkan kan? Pangkatnya dibagi ya. Jadi ini kita pangkatkan 1/9 gitu. Nah, berarti ini juga kita harus pangkatkan 1/9. Kan begitu. Nah, kalau kita pangkat ke 1/9 kan ini bisa hilang. Nah, jadi 1 plus I. Ini menjadi 3 pangkat 1/9. Nah, jadi kita dapat 1 plus I. Kita substitusi ke sini. Nah, ya. Jadi kita akan dapatkan B itu sama dengan A. 1 plus I kita ganti 3 pangkat 1/9. Dipangkatkan 6. Jadi ini sebetulnya gabungan dengan bilangan eksponen ya. Di kelas 10 ya. Kelas 10 MIPA. Bab saya nggak tahu bab 1 atau bab 2. Seperti ini jawabannya. Cuma di sini kan dinyatakan dalam akar. Ya, berarti disederhanakan ini. Jadi ini sama dengan A kali 3 pangkat 2/3. Ya, disederhanakan ya. Nah, ini berarti akar pangkat 3 kan? Ya. Ini artinya sama dengan A. Ini artinya akar pangkat 3. Sisanya 3 pangkat 2. Nah, ini. Jadi A akar pangkat 3 dari 9 ya. Jadi jawabnya yang D ini. Ya. A akar pangkat 3 dari 9. Jawaban D. Oke, kita ke ya. Jadi nomor 4 ini aplikasi di masalah bunga majemuk ya. Kita ke nomor 2 ya. Nomor 1 UTBK SBMPTN 2019, nomor 2 juga UTBK SBMPTN 2019. Lalu tadi bunga majemuk ini deret aritmatik. Jadi tujuannya diberi judul supaya Anda fokus ke sana ya. Ini deret aritmatik. Ini sudah jelas nih. Misalkan UN adalah barisan aritmatika dengan suku pertama A. Jadi suku pertama itu A. Ya. Beda, jadi ini beda ya. Biasanya kita nyatakan dalam B, itu 2A. Ya, jadi ini diketahui nih. Juga berlaku U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 itu sama dengan 100. Ya. Seperti itu berlaku ini ya. Diketahui. Nah, tujuan kita nanti, tujuan ya. Tujuan kita itu ini. Suku genap ya. U2 tambah U4 ditambah berapa? Ditambah U20 sama dengan berapa? Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita yang diketahui cuma ini kan? Coba kita masukkan dulu. Ya, jadi Anda sudah tahu kalau U1 sama dengan A, ini jelas A kan? Ya, kalau sebetulnya nggak perlu kita pakai rumus kalau begini ya. Nggak usah pakai rumus lah kalau begini ya. Kita udah tahu cepat kok ini ya. Ini U1 kan A. U2 itu kan A plus B. Ya kan? U3 A plus 2B. U4 A plus 3B. U5 A plus 4B. Nggak usah pakai rumus lah ya. Sama dengan 100. Kemudian kita jumlahkan ini 1, 2, 3, 4, 5. 5A. B-nya 1, 3, 6, 10. Sama dengan 100. Nah, ini. Tapi di sini ada B sama dengan 2A. Nah ini diketahui. Jadi B bisa kita ganti 2A ini. Ya. Jadi kalau kita ke sini 5A ditambah, jadi ini kita ke sini ya. 5A ditambah 10 bedanya 2A.
sama dengan 100. Jadi ini 25A sama dengan 100. Jadi dari sini kita dapat A-nya itu 4. Jadi bedanya itu 2A, 8. Nah, ini sudah tahu ini. A berapa, B berapa udah tahu. Sehingga mudah saja kita hitung ini. Ya, mudah saja kita hitung ini. Ya, jadi anggap aja U2-nya ini baru pakai rumus ya. Kita pakai rumus. Ya, pakai rumus saja lah daripada kita seperti tadi coba-coba nggak usah ya. Rumusnya Anda udah tahu ya. Jumlah suku N suku adalah setengah N, setengah kali banyak suku, suku pertama ditambah, suku pertama ini U1, ditambah suku terakhir. Begini kan. Ya, jadi kita tinggal hitung, anggap aja ini sebagai suku pertama. Ya, suku pertama baru gitu ya. Ya, jadi anggap aja ini U1 aksen. Ya, jadi U1 aksen itu, saya kelat di sini ya. U1 aksen itu sama dengan U2. U2 diperoleh dari sini nih, A plus B kan. A plus B, ya toh. A-nya 4, B-nya 8. Jadi 12. Ya. Jadi ini tuh 12. Suku pertama. Suku kedua kan suku keempat. Ya, jadi ini U2 aksen ini. Nah, U2 aksen itu suku keempat. Suku keempat itu boleh kita mulai dari 2. Tapi kalau dari 2 dia ditambah 2B. Kalau dari 1 kan tambah 3B. Kalau dari 2 ya 2 tambah 2B. U2 kan udah tahu 12. Ditambah 2 kali B-nya 8. Jadi 16, 28 ya. Ya, jadi ini 28. Kan begini. Ya, dari sini kita udah tahu beda baru kan. Ya, beda baru adalah sama dengan 28 kurang 12. Ya, 16. Oke. Nah, sekarang U10. U10 itu tentu, U20 itu tentu U10 aksen. Ya, jadi lihat, U2 jadi 1, 4 jadi 2. Berarti kalau 20 jadi 10. Ya, jadi N-nya 10 ini. Ya, dari sini aja jelas N-nya 10. Ya, N-nya sama dengan 10. Ya, jadi nanti kita masukkan ke sini itu setengah kali 10. Itu ya. U1-nya U1 aksen ini. 12. Ya, 12. Ditambah UN-nya ini U10 aksen. Ya, dihitung aja dari sini U10 aksen. Kalau kita start dari U2, jadi U2 ditambah 8B. Gitu aja. U2 ditambah 8B. Ya. Jadi sama dengan U2-nya 12. Pokoknya jumlahnya ini 10 ya. 12 ditambah 8 kali 8. Ya. 8 kali 8 itu 64. Jadi 76. 12 tambah 76. Ini kan bilangan biasa aja lah. Nggak usah pakai trik-trik lagi. Udah, selesai. Ini kalau Anda jumlah berapa? 88. 88 bagi 2 berarti 44 ya. Sorry. Ini U10 aksen. U2-nya harus U2 ini. 28, salah ya. U2-nya harus ini. Ya. U10 aksen. Atau gitu, salah. Jadi saya, ini maaf ya, salah. Nggak apa-apa. Jadi U10 aksen itu U20. Jadi U10 aksen itu U20. Bukan ini. Jadi U2. Ini kan U2-nya U2 lama ini. Jadi U2 lama tambah 18B. Gini maksud saya ya. Salah. Jadi U2-nya 12. Ditambah 18. Bedanya 8. Begini. Nah. Jadi kalau kita masuk. Jadi ini jadi salah ya. Jangan diikuti. Oke, kita hitung lagi di sini ya. S10 berarti kan. Tapi aksen kan sama dengan setengah N. N-nya 10 ya. Karena kita bikin 10 kan. Ini kita bikin 10 ya. N-nya 10. U aksen, A-nya U1 aksen. 12. Ditambah U10 aksen. Ini barusan. 12 tambah 18 kali 8. Nah, begini. Nah, supaya kita nggak capek ngitung, setengah ini kita bagi. Tapi ingat, kalau ditambah kita bagi semua. Ya, jadi 2 kita coret, 12 ini jadi sisa 6. Supaya nggak terlalu besar bilangan yang kita kalikan. Ini 6 juga. Ini mungkin 9.
Kalau begini kan gampang nambahnya. Ini 10 kan? Ini kan gampang. 6 tambah 6, 12. Kan begitu. 9 kali 8, 72. Terus ini kalau kita jumlahkan 84. Jadi hasilnya 840. Ya, 840. Ya, ini. Jadi saya sering salah-salah ya. Itu mungkin karena terlalu cepat ya. Jadi makanya kita nggak boleh terlalu cepat. Ini kan tadi U10 aksen yang mau kita hitung. Tapi U10 aksen ini bukan U10 ini. Beda. Beda dengan U10 ini. Jadi U10 aksen itu adalah U20. Nah ini U20. Sama dengan kita hitung tadi U2 aksen itu 4. Jadi U4 yang kita hitung. U1 aksen itu U2 tuh. Jadi kalau U10 aksen U20. Jadi kalau ngitung dari yang lama harus U20 gitu ya. Sini saya salah ya karena ingin terlalu cepat. Jadi U2 tambah 18B. U2 12, B-nya. Ya, gitu. Baru nanti kita hitung pakai rumus ini. Ya, tapi ini aksen semua. Jadi N-nya bukan 20 tapi 10, tapi A-nya U1 aksen. Sudah kita hitung ini, 12. UN-nya U10 aksen yang ini. Nomor 3 masih UTBK SBMPTN 2019. Ya. Soalnya deret aritmetika juga, cuman agak lebih sukar sedikit ya. Agak lebih sukar sedikit. Deret aritmetika. Jika diketahui suku barisan aritmetika, jadi tujuan Anda masih deret aritmetika ini ya, deret hitung kalau zaman saya sekolah dulu disebutnya. Bedanya tetap. Bersifat, nah ini dia bersifat ya. Bersifat X, K plus 2, K plus 2 itu indeks, ini sama dengan XK tambah P. Ya. P itu diketahui, lihat ya, di jawaban ada P. Jadi P ini diketahui. P tidak sama dengan 0. Untuk sebarang bilangan asli positif K. Jadi K itu bilangan asli ya. Jadi perhatikan, K itu bilangan asli. Artinya dia nilainya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, bilangan asli itu positif. Sebetulnya kalau bilangan asli pasti positif kan. Jadi tidak boleh 0, tidak boleh negatif. Maka, nah ini tujuan kita ini. Ya, ini tujuannya ini. Ya. Tujuannya adalah X3 ditambah X5 ditambah X7 ditambah dan seterusnya sampai X2N plus 1. Nah, seperti ini. Berapa ini? Ya kan? Jadi ini tujuannya. Ya. Jangan lupa ini tujuannya ke sana. Nah, berapakah? Jawabannya dalam P. Ya, jadi jawabannya dalam P, N, dan X2. Jadi X2 itu dianggap diketahui. Ya. Jadi X2 dianggap diketahui, jadi dicatatkan dalam X2. Ya. Nah, sekarang kita coba bilangan asli kan K itu mulai dari 1 berarti. Yang paling kecil 1 berarti kan. Oke, saya coba kalau K-nya 1. Ya. Maka saya akan dapatkan 1 tambah 2. X3 kan. Ya, kalau saya masukkan sini kan, ini 1 tambah 2 sama dengan X1 tambah P. Ya. Jadi dari sini saya dapat X3 kan. Sama dengan X1 tambah P. Nah, begini ya. P diketahui, nggak usah khawatir. Gitu ya. Kemudian, ini kan kita anggap sudah suku kan. Suku dari deret aritmetik. Ini adalah suku pertama. Ya, kalau ada ya. Ini X3, nggak ada masalah. Ini anggap aja suku pertama. Gitu. Ya, karena deretnya begini kan. Ini suku ketiga. Nah, kalau dia deret aritmetik kan ada sifatnya. Ya, sifatnya itu kan U3 pasti sama dengan U1 tambah 2B. B itu beda. Gitu. Pasti sifatnya seperti ini kalau deret aritmetik ya. Ya, jadi U3 itu X3. Ya. U1-nya X1 kan gitu. Sifatnya seperti itu. X3 ya. X3 sama dengan X1 plus B kan gitu. X1-nya ini U1 kan. Ini U1. X1 kan. X1. Ya. Ditambah P. Nah, berarti kan ini harus sama ini. Ya, ini suku ketiga, ini suku pertama. Berarti bedanya bisa kita dapat nih.
Jadi 2B sama dengan P. 2B sama dengan P. Jadi bedanya bisa kita dapat. Beda dari deret aritmetik ini adalah P per 2. Ya. Kalau urut ini kan tidak urut. Bedanya adalah P per 2. Ya, dapat bedanya. Oke. Sekarang kita mulai hitung yang ditanya X3. Kita coba-coba aja X3 ya. Supaya ini kita coba di kertas yang baru aja. Ya. X3 berarti sama dengan, ya kalau kita urut, X3 itu apa? X2 plus beda, begitu kan ya? Ya, X2 plus beda. Itu X3 ya. Kenapa kita nyatakan dalam X2? Karena X2 diketahui di sini. Nah, ini X2 semua. Ya, Anda lihat X2 semua diketahui. Jadi kita nyatakan dalam X2 semua. X2 tambah B ya, kan supaya 3. Jadi sudah kita anggap tuh. Sekarang bedanya kita masukkan P per 2. Ini barusan kita dapat. Jadi ini adalah X2 ditambah P per 2. Kan begitu. Oke, sekarang X5. Karena tujuan kita cari itu. Coba aja lihat. X harus dinyatakan dalam X2. Yang seperti tadi, kalau ini 5, sisa 3. Berarti ini 3B. Gitu? Berarti X2 ditambah 3 kali P per 2. Ya, sampai X7 ya. X7. X2 tambah berapa supaya 7? 5. 5B. Jadi ini X2 ditambah 5 kali P per 2. Dan seterusnya. Sampailah kita ke X2N plus 1. Ya, ini akan sama dengan X2. Kan begitu. Ditambah berapa? Ya, 2N plus 1. Kalau 7, 5. Kalau 2N plus 1, dikurang 2 ya selalu. 5 dikurangi. Jadi harus dikurangi 2. Ya. Jadi di sini kalau kita istilahnya itu, kita hitung di sini aja ya, klat ya. Jadi ini nanti 2N plus 1 dikurang 2. Jadi berapa? 2N kurang 1. Jadi ini nanti 2N kurang 1 ya. 2N kurang 1 kali beda. Ya. Kenapa? Ya Anda lihat aja. Kalau 3 jadi 1. Ya kan? Berarti dikurang 2 kan? 5 jadi 3, berarti dikurang 2. Kalau 2N plus 1, berarti 2N plus 1 kurang 2. Ini. Sudah saya hitung di sini. Baru hasilnya ini saya masukkan di sini. Nah, baru nanti saya ganti lagi B-nya ini dengan P per 2. Jadi X2 ditambah 2N min 1 kali P per 2. Nah, seperti ini. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kan gitu. Nah, kita jumlahkan. Maka sebelah kiri kalau kita jumlahkan kan X3 tambah X5 tambah X7 gitu kan ya. X3 tambah X5 tambah X7 begitu kan ya. Ditambah dan seterusnya sampai ini. 2X 2N plus 1. Persis seperti tujuan kita. Nah, persis. Nah, kemudian kita jumlahkan yang ini. Yang ini yang kita jumlahkan. Nah, kan begitu ya. Nah, ini X2, 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 X2 berulang. Nah, masalahnya berapa kali ini? Berapa kali gitu ya? Berapa kali? Dari 3 sampai 2N plus 1. Berapa kali itu? Ya. Jadi Anda lihat ya. Ini 2N min 1. Ya. Kalau saya masukkan N sama dengan 1, atau di sini, saya lebih baik di sini aja ya. Di 2N plus 1 ini. Kalau saya masukkan N sama dengan 1, X3. Ya. X3 itu 2N plus 1 kan? Ya. Kalau N sama dengan 1, maka 2N plus 1-nya sama dengan 3. Ya, Anda lihat persis. Kalau N-nya 1 kan ini 1 yang pertama. Kalau N-nya saya masukkan 2, benar nggak 5? 2N plus 1-nya. 5, betul ya, cocok ya? Ya. Jadi urut ini N-nya 3 kan gitu. Nah, nanti ini urut, N-nya N. Ya.
Ini nanti N-nya N. N-nya sama dengan N. Coba kalau Anda masukkan N di sini. N ganti N. Kan 2N plus 1, pas. Jadi ini ada N suku. Ini artinya dari sini ke sini itu ada N. N suku. Ya, Anda lihat nih, X3 ya. Kan ini 2N plus 1 rumusnya ya, 2N plus 1. Kalau saya masukkan N-nya 1, 2N plus 1, 3 tuh. Pas kan? Kalau saya ganti N-nya 2, 2N plus 1, 5. Berarti kalau 2N plus 1, N-nya N. Jadi ini ada N suku. Suku pertama, suku kedua, dan N suku. Jadi ada N. Ini ada N suku. Gitu. Jadi tinggal dijumlahkan. 1, 2, 3, ada N. Berarti N kali X2 kan? Berarti ini jumlahnya N kali X2 ini. Karena X2-nya berulang N kali itu. Yang ini. Ya. Ini P per 2. P per 2, P per 2, ini P per 2. Ini akan jadi begini kan? Ini akan jadi begini. 1 tambah 3 tambah 5 ditambah dan seterusnya 2N min 1. Kali P per 2. Gini. Ini. Ya. N kali X2 kali ini. Nah, sekarang hitung ini gimana? Ya. Sekarang bagaimana Anda hitung ini? 1 tambah 3 tambah 5 ditambah tek-tek-tek 2N min 1. Ya. Ini sekali lagi, ini juga deret aritmatik. Deret aritmatik ini bedanya 2. Ya, jadi deret aritmatik jumlahnya itu adalah setengah N suku pertama ditambah suku ke N. Itu kan? Dan ingat ini N suku. Kita udah buktikan tadi ini ada N suku. Ya, mulai dari 1 sampai 2N min 1 N suku. Setengah kali jumlah sukunya N ya, N. Suku pertamanya 1. Suku terakhirnya ini 2N min 1. Jadi jumlahnya berapa itu? Setengah N, 1 kurang 1 hilang. Kali 2N. Ini. Ya. Jadi ini kalau dicoret lagi ini, N kuadrat ini. N kuadrat. Ya. Jadi yang ini tuh N kuadrat. Ya kan? Yang ini maksud saya. Yang ini nih, yang ini yang saya hitung. Ah, ini. Ini udah saya hitung nih. N kuadrat ini. Jadi tinggal dimasukkan ya. Jadi semuanya sama dengan ini ya. Saya nggak tulis lagi, yang ini sudah saya tulis lah ya. Ini sama dengan N kali X2 ditambah, ini sudah saya hitung nih, N kuadrat. Ya. N kuadrat kali P per 2. Nah, ini jawabannya. Ya, tinggal dilihat saja di situ. Bagaimana dia ngatur jawabannya. Nah, ini ada per 2 semua. Nah, berarti ini per 2 kan? Ya, ini dibagian per 2 semua. Berarti ini harus dikalikan 2, 2N X2. Gitu kan ya? Ini jadi N kuadrat P. Nah, seperti ini. N kuadrat P atau PN kuadrat. Ini PN kuadrat, ini PN kuadrat. Ya, ini PN kuadrat, ini PN kuadrat. Oke. Ditambah 2, ya, ini PN kuadrat kan? Ditambah 2N X2. Gitu ya, saya balik gitu. Nah, jadi jawabannya A. PN kuadrat ditambah 2NX2. Ya, jawabannya A. Ini salah. Ini NX2. Ini 2X2, nggak ada N-nya. Ini 2PN. Salah lah. Ini jawabannya A. Ya, jadi Anda harus hitung satu-satu. Dilihat pola. Ini namanya melihat pola. Ya, jadi Anda lihat polanya. Baru Anda bisa jumlahkan ya. Makanya kalau Anda lihat tadi kan kita lihat polanya. Makanya kita lihat di sini tadi ya. Ini polanya yang mau kita hitung ini kan. Kemudian ini diketahui. Ya, makanya kita coba K-nya 1 dapat X1 tambah P. Jadi X3 sama dengan X1 tambah P. X3 ini suku ketiga, X1 ini suku ke-1.
sifat daripada deret aritmatika U3 adalah U1 tambah 2B. Jadi di sini X3 diketahui X1 tambah P. Ya. Jadi artinya 2B ini sama dengan P. Bedanya, beda dari deret kalau berurutan ya. Jadi 2P sama dengan P, jadi bedanya P per 2. Ya, bedanya P per 2. Kemudian Anda mulai hitung X3 kan. Ya, ingat beda itu berurutan ya. X3 itu X2 tambah B, jumlahnya harus ya. B-nya ini. Kalau X5, X2 tambah 3B. Dapat ini. Dan seterusnya. Dan ini kalau kita lihat, kalau N-nya 1, 2N plus 1, ini kan 2N plus 1, 3, betul. Kalau N-nya saya urut 2, 2N plus 1, 5. Berarti ini N. Berarti ada N suku ini. Ada N suku. Maka ini akan sama dengan NX2. Nah, ini ada N suku dengan bentuk seperti ini. Ini juga deret. Ini juga deret kan. Makanya kita hitung ini. Ini juga deret, N-nya N suku. Deret aritmetik setengah N, U1 tambah UN. Jumlah sukunya N, U1-nya 1, UN-nya ini 2N min 1. Dapat N kuadrat. Nah, jadi dijumlahkan. Dapatlah ini. Ya. Anda harus tahu apa tujuan Anda, apa yang diketahui, dan modal Anda adalah rumus. Ya, rumus. Jadi Anda harus tahu apa yang diketahui, Anda harus tahu tujuan Anda itu cari apa, kemudian rumusnya seperti apa, kemudian Anda mulai berpikir, gitu ya. Jadi kalau bisa tujuannya ditulis. Oke, ini yang nomor 4 kita ambil dari SBMPTN 2018. Ya, deret geometri, karena 2019 yang keluarkan deret aritmetik, nggak ada deret geometri. Nah, SBMPTN 2018 deret geometri. Anda lihat sekarang ya, ini diberikan suatu deret barisan geometri, jadi bentuk umumnya UN ya. Suku K-nya disebut UN. U2 kurang 9 adalah rata-rata U1 dan U3, rata-rata ya. Jadi kita bisa tulis U2 kurang 9 itu adalah sama dengan setengah U1 tambah U3. Rata-rata ya, rata-rata. Ini, U1 sama dengan 8, min 8. Nah, U1 ini biasanya supaya nggak sering ditulis dengan indeks, biasanya dinyatakan dalam A. Ini min 8. Ya, diketahui. Maka jumlah 4 suku pertama. Jadi yang ditanya jumlah 4 suku pertama. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Berapa? Ini yang ditanya. Ya. Jadi Anda lihat, ini U1 ini kita biasanya tulis A ya. Diketahui min 8. U2 itu A kali R. U3 A kali R kuadrat. Dan U4 A kali R pangkat 3. Jadi kalau deret aritmatika kan beda. Di sini kita rasio karena deret kali ya. Deret geometri itu deret kali, perkalian. Oke, jadi kalau kita keluarkan, A-nya diketahui kan? Jadi nggak ada masalah. A-nya ini 8, min 8. Nah, ini min 8 ini. Ini bisa kita keluarkan A-nya. Ya, diketahui itu. Ini sisa atau AR. Kita keluarkan AR. Maka ini 1 tambah R ditambah R kuadrat. Begini ya, sama dengan berapa? Masukkan aja A-nya ya, min 8. Ini min 8. R kali 1 plus R kuadrat. Nah, inilah tujuan kita. Jadi kalau Anda lihat tujuan kita itu hanya cari R. Ya, jadi tujuan kita sekarang itu hanya harus cari R. Dari mana? Dari yang diketahui. Yang diketahui ya ini. 2 ini. Nah, ini yang diketahui. Oke, kita hitunglah sekarang ya. Kita U2 itu adalah U1 kali R kan? Jadi U2 ini U1 kali R. Oke, dikurang 9 sama dengan setengah. U1 ini A, jadi nanti U1 ini kita ganti A ya, nggak apa-apa. Ya. U3 AR kuadrat. Nah, kan gitu. U1 kali R kuadrat ya. Oke, jadi ini A aja lah. Nah, begini. A sudah diketahui. Sekarang masukkan A-nya min 8. Ya, min 8R. Min 9. Ya toh?
setengah. Setengahnya pindahin ke sini ya. Kali silang kan? Kali silang. Pindahin ke sana. Ini A. A-nya min 8 kan? Min 8 dikurang 8 R kuadrat. Nah, persamaan kuadrat kayaknya ya. Persamaan kuadrat. Supaya ini kita bagi 2 aja lah. Kalau kita bagi 2 ini kan hilang. Jadi ini sisa min 8R kurang 9. Karena perkalian. Min 8 dibagi 2 min 4. Min 8 bagi 2 min 4. Nah, ini persamaan kuadrat kan? Persamaan kuadrat. Oke, berarti kita harus bikin ini pindah ke sini ya. Biar dia plus. Jadi ini min 4R kuadrat jadi 4R kuadrat. Ya. Min 8R tetap min 8R. Nah, ini pindah ke sana. Plus 4. Jadi ini min 5. Nah, ya, persamaan kuadrat bentuk umum sudah. Tapi ini 4. Maka ini bisa difaktorkan menjadi 1/4. 4R. 4R begini sama dengan 0. Begini kan? Oke. Sekarang kita kalikan 4 kali min 8, min 20. Kan gitu kan kalau mau faktorkan min 20 ya. Jadi ini di sini ya. Min 20. Ini harus dibikin menjadi 2 bilangan. Ya. Kalau dijumlahkan min 8. Ya, kalau dijumlahkan min 8. Ya, 10 dengan 2. Nah. Cuma ini min 8, berarti ini min 10 plus 2. Cocok kan? Min 10 kali 2 min 20. Min 10 tambah 2 min 8. Jadi min 10 dengan plus 2. Min 10 plus 2. Dari sini kita dapat 4R kurang 10 sama dengan 0. R-nya sama dengan 5/2. Dari sini kita dapat 4R plus 2 sama dengan 0. R-nya min setengah. Nah, ada 2 nilai ya. Oke, yang mana yang memenuhi? Ya kita lihat aja jawabannya. Di sini kalau kita lihat minusnya ada 3 ya. Ada, mungkin kita coba yang minus dulu. Kelihatannya lebih sederhana biasanya kan, min setengah lebih sederhana. Ya, kita coba aja. R-nya min setengah ya. Kita masukkan sekarang ke bintang. Nah, yang ini tadi tujuan kita. Jadi min 8, ya saya masukkan R-nya min setengah ya. Min 8 kali min setengah, ini kan ya, kali 1 min setengah, setengah dikuadratkan 1/4. Nah, ada nggak? Kalau nggak ada ya, baru kita coba R-nya 5/2. Ini min 8 tetap. Min 8 min setengah berarti 4 ya, tambah 4. Nah, 1 kurang setengah, setengah. 3/4 berarti ya. 3/4. Jadi kalau Anda hitung, min 8 tambah 3, 5. Min 5. Ya, min 8 tambah 3, min 5. Biasanya yang sederhana ada. Nah, kebetulan ada kan min 5. Jadi jawabnya B. Ya. Jadi seperti inilah penyelesaian dari SBMPTN 2018. Jadi prinsipnya Anda ngerti. Jadi sederhana saja ya. Kalau di geometri itu perkalian. Jadi U2-nya pasti suku pertama kali R. Suku pertama supaya tidak tulis indeks biasanya di A. Jadi ini A, AR kuadrat, AR pangkat 3. A-nya diketahui maka tinggal mencari R. Bagaimana mencari R? Ya, cuma ini aja yang diketahui. Ya, ini akan menghasilkan persamaan kuadrat. Selesai. Nah, kalau ada 2 persamaan kuadrat, cobalah yang lebih sederhana. Ini kan 5/2 agak ini, dan kelihatan di sini jawabannya didominasi oleh min. Jadi kita coba dulu min setengah. Kalau dari min setengah tidak ada jawabannya, baru kita coba 5/2. Ya, oke. Terima kasih Anda telah berkunjung ke channel kami. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak tertinggal dengan bahan materi yang akan kita load setiap hari sampai menjelang Anda ke testing. Hari menjelang Anda testing ya, mungkin 2 hari sebelum testing. Jadi sekarang fokuslah kepada apa yang akan Anda pelajari. Pelajari secara berulang-ulang, waktu Anda masih cukup banyak. Dan paket matematik ini satu lagi, ya besok. Yaitu kita lihat tahun SIMA UI sama masih ada soal masih ada UTBK 2019 lagi untuk perbandingan ya, supaya paling tidak semua strategi bisa kita pelajari sehingga ketika saat Anda testing mudah-mudahan teringat sama Anda.
dan Anda bisa sukses membuat soal matematika IPA yang paling sukar untuk mengumpulkan poin. Jadi kalau Anda di matematika IPA tinggi, itu biasanya Anda akan diterima di pilihan yang Anda inginkan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaninan.